Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, senang sekali bertepatan di hari Sabtu hari ini di tanggal 25 September 2021 bersama saya Fira Anggraini akan memandu berjalannya acara Ngobrol Bareng Legislator dengan tema Milenial Cerdas Peduli Data Pribadi. Saya boleh minta aplaus Bapak Ibu biar lebih semangat lagi di pagi hari ini. Wow, dan kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara kita pada pagi hari ini. Dan di acara webinar ini terselenggara atas kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Dan kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah hadir dari sejak jam 9.30 tadi. Semoga bisa mengikuti hingga selesai nanti Bapak Ibu, karena banyak sekali informasi-informasi yang akan kita dapatkan nanti dengan kedua pembicara kita yang sudah bergabung juga di hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada Ibu Christina Aryani SESHMH selaku anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Ibu Christina, selamat pagi. Pagi Mbak Fira, aku koreksi sedikit ya. Jadi hari ini yang ikut sama kita ini sobat muda, teman-teman muda. Sobat muda, baik. Ada dari Unika Atmajaya dan juga dari Universitas Nasional. Selamat pagi. Jadi yang bergabung hari ini anak-anak milenial, anak-anak muda ya Bu Christina ya? Milenial cerdas kan topiknya. Pas banget karena kita semua anak muda, berarti ntar ngobrol-ngobrolnya lebih asik Ibu Christina. Iya. Ibu Christina, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung juga sudah hadir di studio Bapak Dr. Insinyur Lukas MAI Cisa selaku Ketua Indonesia AI Society. Kami ucapkan Bapak Lukas selamat pagi. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Oke, ya baik. Dan kami juga nanti akan mendengarkan langsung paparan video dan juga himbauan yang akan disampaikan langsung Bapak Samuel A. Pangarepan BSC selaku Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia. Dan kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, anak-anak muda milenial yang sudah disampaikan oleh Ibu Christina tadi, bahwa nanti di sesi diskusi kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi nanti di sesi diskusi kami mengharapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bisa lebih serius lagi dengan apa yang akan kita bahas nanti. Baik, teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai acara, bersama kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini yang belum menyalakan kameranya, oke, boleh dinyalakan terlebih dahulu agar kita lebih mengenal lebih dekat lagi. Barangkali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sesi tanya jawab. Jadi yang masih off cam, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya karena sudah ada 100 partisipan yang sudah hadir kurang lebih. Terima kasih banyak atas waktunya di pagi hari ini. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersikap tegap.
Baik, terima kasih Sobat Muda yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini karena sudah nggak sabar memulai sesi diskusi. Namun sebelum itu agar lebih semangat lagi di pagi hari ini, kita akan mendengarkan hiburan-hiburan terlebih dahulu. Biar yang masih off cam bisa dinyalakan kameranya karena terhibur dengan suara-suara yang sangat keren yang akan disampaikan sebentar lagi. Bersama kita saksikan terlebih dahulu, ini dia tampilan dari Terrific Project. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people live that the physical things divine was waiting on. I've been there before, but then lies a war so full, superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Be than you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but such want everything, but everything means it's nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain. Promises forever young. Some people need 3,000 roses, and that's the only way to prove you love them. Lay me the word on a silver platter, and what could it be? Want to share with no one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Be that you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything, but everything means it's nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Be than you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want it every day. Everything means it's nothing if I ain't got you. If I ain't got you with me, baby, is there nothing in this whole world doesn't mean a thing if I ain't got you with me, baby. Yeay, Terrific Project. Thank you. Boleh beri applause terlebih dahulu. Semoga terhibur untuk Sobat Muda di pagi hari ini biar lebih semangat lagi. Dan langsung saja kita akan memulai setelah kita mendengarkan lagu yang sangat
membuat kita semangat. Semoga di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama pembicara kita. Di hari ini kita akan membahas milenial cerdas peduli data pribadi. Kita akan membahas bagaimana kita bisa menjaga data pribadi kita, apalagi di zaman digitalisasi saat ini banyak sekali mungkin kerugian-kerugian yang akan kita alami nantinya jika kita tidak membahas bagaimana kita menjaga data pribadi kita masing-masing. Baik, langsung saja untuk di sesi hari ini, sesi diskusi dengan pembicara kita yang pertama, kami mengharapkan seluruh sobat muda yang sudah hadir di sini nantinya untuk bisa bertanya jawab di kolom chat. Jadi yang mau bertanya, kami persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat yang tertera di aplikasi Zoom di kolom bawah. Baik, langsung saja sudah hadir juga pembicara kita yang pertama di hari ini. Tadi kita sudah saling sapa, sudah saling ngobrol, apalagi sudah membahas juga tentang yang bergabung hari ini sobat-sobat muda dari Atma Jaya beberapa. Dan langsung saja ini dia Ibu Christina Aryani SE SHMH selaku anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Ibu Christina, apakah sudah siap memberikan materi untuk kita semua? Ya, siap Mbak, terima kasih. Baik, kepada Ibu Christina kami persilakan. Ya, jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih teman-teman muda yang sudah bergabung di weekendnya ya untuk bersama-sama dengan kami sharing. Saya akan membawakan materi tentang pelindungan data pribadi yang tentunya pasti teman-teman juga sudah sering dengar ya. Tapi mungkin melalui giat kita pagi hari ini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman atau penyadartahuan yang lebih baik lagi terkait dengan pelindungan data pribadi. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Semi yang hadir mungkin tadi memberikan sambutan taping ya, Dirjen Aptika atas kerjasama yang baik dari Kominfo dan Komisi 1 DPR RI, maka giat pagi ini bisa terlaksana. Saya salam juga Pak Lukas yang menjadi salah satu narasumber juga, tentunya nanti Pak Lukas juga akan bisa memberikan tambahan ya, sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. Ya, saya Christina Aryani, anggota Komisi 1 dan Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Daerah pemilihan saya kebetulan tempat di mana teman-teman menuntut ilmu nih. Jadi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga dapil di luar negeri. Next. Kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama tentunya terkait latar belakang. Lalu mungkin kebocoran data pribadi ya yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Lalu apa sih dampaknya? Dan juga regulasi perlindungan data pribadi yang saat ini ada di Indonesia. Lalu juga rancangan undang-undang yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah. Dan juga bagaimana cara cerdas untuk bisa melindungi data pribadi kita. Lanjut. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang itu data is the new oil, data itu adalah jenis kekayaan baru. Jadi data yang valid juga menjadi salah satu kunci terpenting agar pembangunan bisa berjalan lancar. Kita sendiri juga paham kalau hampir setiap aktivitas itu pasti membutuhkan data pribadi, aktivitas digital ya. Jika misalnya kita layanan perbankan online, lalu teman-teman sering pasti belanja online, lalu mendaftarkan email, itu semua pasti membutuhkan data-data pribadi kita. Next. Karena kita belum punya undang-undangnya, jadi saya tarik di sini pengertian atau definisi dari European Union General Data Protection Regulation atau EU GDPR. Nah, EU GDPR ini menjadi peraturan yang berlaku di Uni Eropa yang karena mengatur cukup komprehensif dan cukup baik sering dijadikan rujukan atau best practices oleh negara-negara lain yang kemudian membuat undang-undangnya sendiri. Jadi kalau dari definisi kita bisa tarik data pribadi itu adalah setiap informasi terkait seseorang yang dapat mengenali atau dikenali, langsung atau tidak langsung. Utamanya pasti merujuk pada data terkait dengan tanda pengenal berupa nama, nomor identitas, data lokasi, dan lain-lain lagi. Next. Nah, jenis data pribadi sendiri menurut GDPR ini bisa diklasifikasi atau dikategorikan menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Tadi kita sudah angkat nama, NIK, alamat, itu masuk dalam kategori yang bersifat umum. Sementara yang terkait ras, etnis, agama, dan lain-lain itu masuk yang bersifat spesifik. Lanjut. Nah, soal kebocoran data pribadi. Jadi, di dalam forum gelap atau dark web ini rupanya ada pasarnya teman-teman. Jadi ini menjadi pasar atau market di mana pembeli dan penjual bisa bertemu gitu ya. Jadi
disinyalir bahwa ada harganya nih untuk untuk ID atau identitas misalnya KTP, katanya dihargain KTP itu 142.000 katanya, ini menurut Kaspersky ya tahun 2020. Lalu kartu kredit itu 284.000, rekam medis lebih mahal lagi 426.000. Teman-teman pasti wondering, apa sih pentingnya rekam medis gitu. Ini sebetulnya dijual kepada orang yang membutuhkan data, misalnya perusahaan obat gitu. Perusahaan obat kan pasti perlu tahu gitu, kira-kira apa sih penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh orang, misalnya darah tinggi, dia jual produk obat darah tinggi. Nah itu dia pasti membutuhkan data-data untuk agar marketingnya lebih tepat sasaran. Jadi seperti itu. Lalu selfie dengan dokumen, pasti mungkin ada juga yang pernah diminta oleh pihak kartu kredit gitu ya, untuk ibu jangan lupa atau bapak jangan lupa untuk selfie dengan dokumennya, dengan KTP-nya memegang. Nah, ini semua di dark web itu ada harganya. Next. Nah, kita juga lihat di Indonesia ini juga banyak sektor ya yang mengalami kebocoran data pribadi. Tahun 2017 dulu itu di Rumah Sakit Darmais. Jadi ternyata ada sekelompok peretas yang kemudian melakukan teror dengan mengunci data rekam medis pasien di Rumah Sakit Darmais. Lalu Tokopedia juga waktu tahun 2020 juga ada sinyalir ada 91 juta data pengguna yang katanya bocor dan juga diperjualbelikan. Demikian juga Lion Air waktu 2019 juga sempat mengalami terpaan, katanya 7,8 juta data penumpangnya itu juga bocor, di mana 2%-nya merupakan data dari warga negara Indonesia. BPJS juga gitu, 2021, ini cukup baru ya, recent ya. Ada katanya sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia bocor, dijual juga di Rate Forum, ini forum peretas tadi, yang meliputi nomor kartu peserta BPJS, data keluarga, hingga status pembayaran jaminan. Kita akan masuk ke dampaknya. Next, dampak dari kebocoran data pribadi apa sih? Yang jelas ketika data-data kita terekspos lalu sudah dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian memiliki niatan jahat, ini bisa menjadi sarana untuk melakukan pemerasan. Jadi banyak ya orang yang kemudian dikejar-kejar, disangka dibilanglah katanya berhutang pada pinjaman ini itu dan segala macam. Lalu karena sudah mulai terganggu terus dipepet, akhirnya diperas dan segala macam. Pernah kejadian juga ada supir taksi yang akhirnya karena tidak kuat mengalami tekanan gitu ya, akhirnya bunuh diri. Padahal dia tidak melakukan pinjaman online itu misalnya, tapi karena terus-menerus didesak, ini merasa tertekan ya, kita bisa saja situasinya mungkin status psikologisnya tidak baik dan lain-lain. Lalu penipuan, banyak sekali kita semua pernah mendapatkan SMS pasti kan, misalnya Anda mendapatkan undian pemenang bla 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 gitu, harap hubungi nomor ini. Mungkin teman-teman pasti sudah aware ini berupa tipuan gitu ya, karena generasi milenial kan sangat sangat paham lah, gadget friendly, tahu kemana harus mencari informasi, itu semua at the click of our fingertips gitu. Tapi kalau untuk yang ibu kita di rumah misalnya, bapak kita di rumah yang belum terlalu terbiasa dengan ini, ketika mendapatkan SMS ataupun WhatsApp iming-iming, dapat hadiah 10 juta rupiah, pasti ada perasaan-perasaan lain dan mungkin tergoda untuk kemudian menghubungi nomor tersebut, dan disitulah mulai terjadi proses bisa jadi influencing ya, sehingga sampainya bisa terjadi penipuan. Pencurian jelas, banyak kasus juga kita dengar gitu ya, di mana orang memiliki dompet digital tapi kemudian karena data-datanya sudah dimiliki oleh oknum dan itu bisa dikuras saldo di dompet digitalnya. Demikian juga doxing. Doxing ini jadi ketika informasi seseorang sudah terbuka lebar gitu dan orang banyak secara bersama-sama melakukan penyerangan terhadap orang tersebut melalui melalui daring gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan tekanan-tekanan. Dilihat dari konteks makro, kebocoran data juga dapat mengganggu stabilitas suatu negara. Mungkin sempat ingat ada kasus ya, skandal Cambridge Analytica, di mana data-data pengguna Facebook itu kemudian digunakan oleh Cambridge Analytica untuk sarana kampanye yang lebih terarah dari salah satu calon presiden di pemilu Amerika Serikat. Demikian juga referendum Brexit di Inggris itu juga disinyalir ada peranan Cambridge Analytica juga yang menggunakan data sebagai sarana untuk mempengaruhi orang untuk menentukan di referendum itu kan memilih apakah ingin bertahan sebagai di Uni Eropa ataupun keluar dari Uni Eropa. Next. Kita lihat dari regulasi perlindungan data pribadi. Kalau mau ditarik dalam konstitusi jelas di pasal 28G ayat 1 itu dinyatakan bahwa setiap orang berhak
atas pelindungan data pribadi. Lalu pasal 28H juga mengatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik. Nah, data ini adalah hak kita, jelas, karena itu melekat dalam diri kita, melekat sebagai identitas kita. Next. Nah, kita akan lihat kalau ternyata sebetulnya peraturan yang terkait ya, jadi bukan khusus spesifik mengatur data pribadi, tapi somehow terkait dengan data pribadi, itu sudah ada sebetulnya. Tapi tersebar dalam 32 peraturan perundang-undangan. Dan semuanya itu tidak punya model yang sama dan tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip pelindungan data pribadi. Kita akan masuk nanti ke prinsip. Dengan ketentuan hukum yang masih bersifat partial, masih bersifat sektoral seperti ini, otomatis ternyata belum sanggup memberikan perlindungan optimal yang kita harapkan. Sehingga masih banyaklah kasus-kasus yang tadi telah saya jelaskan. Next. Kita lihat sekarang kalau dari sisi undang-undang. Jadi ada beberapa undang-undang nih teman-teman, di sini kita angkat 8 ya, yang memang mengatur tentang data pribadi. Misalnya undang-undang perbankan. Jadi keterangan tentang nasabah penyimpan, lalu tentang simpanannya, itu merupakan rahasia bank. Lalu Undang-Undang Telekomunikasi juga menyatakan kalau penyelenggara jasa, jadi kayak Telkomsel, ProXL, dan lain-lain, itu mereka wajib merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima pelanggan jasa. Jadi contohnya misalnya teman-teman punya komunikasi WA gitu ya dengan temannya yang lain. Nah, itu semua merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Ada pengecualian ketika mungkin misalnya terlibat dalam kasus pidana, lalu kejaksaan meminta dan lain-lain. Lalu demikian juga Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Adminduk nih. Ini juga mengatur kalau dokumen kependudukan itu sebagai data yang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Demikian juga Undang-Undang ITE, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Kesehatan juga mengatur kalau rekam medis itu merupakan data yang harus dilindungi. Demikian juga beberapa undang-undang lainnya. Next, kita lihat yang di bawah undang-undang. Jadi level peraturan aturan laksana ya, aturan pelaksana. Ada PP di sini tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yang juga mengatur bahwa informasi elektronik sebagai salah satu bentuk data yang dilindungi. Nah, inilah yang sering dipakai atau yang digunakan sebagai dasar hukum kepada penyelenggara jasa sistem dan transaksi elektronik, Tokopedia misalnya contohnya. Ketika tadi terjadi kebocoran, maka Kominfo akan masuk ke situ lalu mengecek ya, menginvestigasi apakah pelaku usaha itu sudah melakukan prinsip-prinsip pelindungan yang memang harus diterapkan untuk menjaga data yang berada di dalam sistemnya. Tapi sayangnya karena sanksinya belum cukup untuk memaksa pelaku usaha untuk mematuhi, untuk melakukan perlindungan optimal, ya masih sering terjadi hal-hal seperti yang tadi kita angkat gitu. Sanksinya tuh di situ baru berupa teguran, lalu jika dirasa sistemnya belum bagus maka akan diberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan dan hal-hal lain yang masuk dalam kategori sanksi administratif. Demikian juga di sini ada Perpres, ada PP, teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu juga peraturan OJK bahkan bahwa pelaku jasa keuangan dilarang memberikan data informasi konsumen kepada pihak ketiga. Nah, tapi kan banyak sekali siapa yang belum pernah dapat WhatsApp gitu, pinjaman online gitu. Pinjaman online ini kan mereka dapat data kita dari mana sih? Kok bisa punya WhatsApp kita gitu, bisa menghubungi kita, nawarin pinjaman segala macam. Sebetulnya kalau untuk pinjaman online atau perusahaan fintech yang terdaftar itu, jika dihubungi teman-teman bisa cek gitu ya. Kalau memang kebetulan kita lagi butuh pinjaman, bisa cek ke website OJK. Jadi di situ ada list siapa saja sih yang memang benar-benar terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jauhkanlah pinjaman online dari yang nggak jelas seperti itu. Tapi dari semua regulasi yang ada, tadi kita sudah angkat 32 peraturan bersifat parsial dan sektoral. Kesimpulannya apa? Belum bisa memberikan perlindungan optimal dan efektif terhadap data pribadi. Next, saya akan masuk ke rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jadi ini memang dirasakan sebagai legislasi primer yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Dibutuhkan agar pihak-pihak yang mengelola data, pihak-pihak yang menyimpan data melakukan atau menerapkan prinsip perlindungan data yang
optimal tadi. Dan agar masyarakat juga menjaga datanya gitu. Karena nanti kita akan masuk ya betapa memang kita ini belum terbiasa, kita belum terliterasi bagaimana sih cara menjaga data kita dengan baik. Nah, jadi ini prosesnya sedang berjalan di DPR RI, di mana DPR kebetulan di tempat saya bekerja ya di Komisi 1 dan juga pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemenkominfo, kami terus membahas rancangan undang-undang ini dan diharapkan ini bisa cepat selesai. Next. Kita lihat dari draft rancangan undang-undang yang memang ini masih kalau pasal-pasalnya masih berubah ya sesuai dengan perkembangan dalam pembahasan nantinya. Nah, jadi latar belakang pembentukannya kenapa sih? Karena data pribadi ini kita tahu sangat mudah dikumpulkan, sangat mudah dipindahkan. Sering kan kalau adik-adik dia bikin event gitu ya, misalnya pasti kan butuh, siapa aja yang jadi peserta. Nah, ini kan semua data pribadi yang dikumpulkan. Nah, itu harus ada ketentuan yang mengatur agar itu kemudian tidak diteruskan. Jadi dikumpulkan memang kegunaannya jelas, untuk kepentingan ini. Jangan kemudian diperjualbelikan atau disalahgunakan dan lain-lain. Nah, ini juga harus diatur. Lalu pelindungan data pribadi masuk dalam pelindungan hak asasi. Tadi kita sudah lihat di konstitusi ada cantelannya. Lalu untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang pelindungan data pribadi. Tadi kita sudah lihat juga ada 32 regulasi yang mengatur tapi ternyata belum bisa berjalan optimal. Next. Jadi tujuan pembentukannya jelas untuk melindungi dan menjamin ya hak dasar warga negara terkait dengan pelindungan data pribadi, lalu juga untuk menjamin masyarakat tuh bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dari korporasi, dari pelaku usaha dan organisasi atau institusi lainnya. Tentunya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, karena ekonomi digital ini berkembang sedemikian pesat dan kedepannya akan berkembang lebih masif lagi dan Indonesia perlu mengambil keuntungan dari itu. Salah satunya dengan memastikan kita punya infrastruktur terkait pelindungan data. Next. Nah, kalau dari konsep atau materi muatannya, standar teman-teman pasti semua sudah biasa ya baca undang-undang, mulai dari ketentuan umum, jenis data pribadi yang umum dan spesifik, lalu hak-hak dan kewajiban, lalu terkait juga dengan sanksi, ada sanksi administratif di situ, ada sanksi pidana, lalu penyelesaian sengketa, karena kita tidak ingin semua masuk ke pengadilan, harus dibuka mekanisme untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, alternative dispute resolution, dan hal-hal lain yang umum ada dalam suatu undang-undang. Next. Nah, subjek hukumnya siapa sih? Jadi subjek hukum dalam rancangan undang-undang ini adalah setiap orang, termasuk juga badan publik dan organisasi yang melakukan perbuatan hukum, baik di NKRI maupun di luar NKRI, tapi memiliki akibat hukum terhadap Indonesia dan atau pemilik data pribadi WNI. Ini jadi kategori atau cakupan subjek hukumnya cukup luas. Klasifikasi data jelas, tadi umum dan spesifik, mulai dari nama lengkap, jenis kelamin, dan lain-lain, sampai data biometrik, data genetik, dan lain-lain. Next. Ya, subjek pengaturan. Jadi siapa saja yang akan diatur oleh ini? Yang jelas pertama adalah subjek data, yaitu kita ya sebagai pemilik data. Lalu kedua, pihak-pihak yang melakukan tadi penyimpanan data atau pengelolaan data kita. Nah, kita kenal ada dua istilah di sini, yaitu sebagai pengendali data pribadi, dan sebagai prosesor data pribadi. Pengendali dan prosesor ini sangat mungkin dijabat oleh atau dilakukan oleh satu pihak yang sama, tapi bisa juga menjadi pihak yang berbeda. Jadi ini juga kita pastikan pengaturannya ada. Lalu di situ juga dikenal pengumpulan data pribadi diatur secara terbatas. Jadi memang jelas tujuannya tuh untuk apa gitu. Jangan kemudian tujuannya A tapi ternyata kemudian data digunakan untuk B, C, dan D. Lalu juga harus dilakukan dengan perlindungan dari pengaksesan yang tidak sah, dari pengungkapan yang tidak sah, dari penyalahgunaan dan lain-lain. Dan juga ada kewajiban untuk memusnahkan atau menghapus data tersebut dari sistem mereka ketika masa retensinya berakhir. Next. Nah, kita lihat di sini beberapa ketentuan terkait dengan sanksi. Jadi ada sanksi bagi orang yang memperoleh atau mengumpulkan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Lalu sanksi juga bagi orang yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, bagi yang bukan memalsukan data pribadi, bagi yang menggunakan, bagi yang menjual, bagi yang membeli. Jadi kelihatannya memang aturannya sudah cukup komprehensif dan diharapkan bisa memberikan jawaban ya atas permasalahan hukum yang selama ini terjadi. Next, kita lihat juga sanksi pidana bagi korporasi di sini. Nah, untuk korporasi dijatuhi pidana tambahan juga bisa berupa perampasan keuntungan, pelarangan permanen, dan pembayaran ganti kerugian. Lanjut.
Tentunya ada peran serta masyarakat. Jadi masyarakat dapat berperan secara langsung ataupun tidak langsung untuk mendukung terselenggaranya nih pelindungan data pribadi di Indonesia. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui pelatihan, advokasi, dan atau sosialisasi. Termasuk yang kita lakukan hari ini. Teman-teman, ini merupakan bagian dari diseminasi informasi, meningkatkan kecakapan literasi digital teman-teman, yang nantinya juga diharapkan bisa disebarluaskan kepada peer group teman-teman lain, ataupun juga kepada keluarga di rumah. Next. Apa yang diharapkan bisa dilakukan atau bisa ditawarkan oleh rancangan undang-undang pelindungan data pribadi. Kita lihat tadi kan dari materi muatannya. Jelas, kita harapkan ini bisa mengamankan data. Jadi pengendali dan memproses data tadi bisa menjalankan prinsip pengamanan yang optimal. Lalu kedua, kita harapkan mereka juga melakukan audit secara berkala terhadap keamanan sistem. Karena berbicara tentang teknologi ini kan perkembangannya sangat pesat ya. Nanti Pak Lukas pasti bisa juga angkat sistem yang saat ini mungkin dirasakan, oh ini udah paling mumpuni, bisa jadi sebulan 2 bulan lagi sudah tidak gitu, sudah out of date, sudah ketinggalan zaman, udah ada lagi yang lebih bagus, lebih canggih gitu. Sehingga audit penetrasi ini terus harus dilakukan secara berkala. Tentunya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Jadi nanti akan ada yang namanya Data Protection Officer sebagai SDM yang memang mengerti ya bagaimana sih cara menjaga data di tiap perusahaan tersebut. Lalu kita akan ada kehadiran dari otoritas pelindungan data pribadi tadi yang bisa menjadi tempat juga bagi masyarakat untuk mengadu gitu. Jika ketika dilakukan terjadi kepada dirinya kerugian akibat kebocoran data atau penyalahgunaan data, adalah otoritas yang bisa diakses oleh masyarakat. Tidak harus langsung ke polisi dan akhirnya berujung ke pengadilan karena prosesnya itu kan panjang. Kalau sudah bicara pengadilan ini kan panjang. Tidak semua orang punya resources dalam hal dana, dalam hal waktu, dan kemauan juga untuk berperkara di pengadilan. Jadi ada penguatan jalur penyelesaian sengketa yang bisa difasilitasi oleh otoritas pelindungan ya, baik berupa mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Next. Nah, kita masuk ke peranan teman-teman nih. Apa sih yang bisa dilakukan untuk menjaga data pribadi? Nah, ini kelihatannya sepele, tapi ini merupakan hal-hal yang efektif untuk dilakukan. Mengganti password ya, jadi secara rutin mengganti password, lalu hati-hati dengan data hard copy. Seringkali kita pergi ke tempat fotokopi KTP, ijazah, akte kelahiran dan lain-lain, lalu mungkin oh ini kurang tajam gitu. Oh bikin lagi dong yang satu lagi yang tajam. Nah, yang tidak jadi diambil itu yang tidak tajam tadi ya kita tinggalkan saja kan biasanya kan. Nah, ini kan padahal rentan gitu. Bisa jadi ada orang yang kemudian mengumpulkan KTP orang dari warung-warung fotokopi, lalu mengkompilnya menjadi satu list ya, bisa sampai 200, 1000 dan segala macam, dan kemudian menjualnya kepada orang-orang lain. Lalu jadi kita harus berhati-hati dengan data hard copy, jangan sampai tercecer. Lalu juga dengan label paket belanja online. Pasti kita semua belanja online, barangnya datang, di labelnya itu kan ada lengkap, nama, alamat, nomor telepon. Nah, kita biasanya buang aja ke tong sampah. Ada baiknya kita mulai mencabut label itu, lalu mengguntingnya kecil-kecil sehingga tidak bisa dikumpulkan atau disalahgunakan oleh orang. Kita juga perlu waspada ya Sobat Muda ketika menggunakan wifi di tempat publik gitu kan. Apalagi jika kamu kemudian mengakses akun keuanganmu. Lalu teliti izin akses aplikasi. Kita semua selalu mendownload aplikasi ya setiap saat dari waktu ke waktu. Nah di situ kan nanti sering ditanya gitu. Apakah memberikan konfirmasi kalau kami mengakses ini kita kan pasti confirm gitu. Nah ini yang harus dipahami, apakah itu semua terkait dengan aplikasi yang kita gunakan, apakah itu eksesif atau lebih daripada yang perlu diberikan persetujuannya gitu. Oke, kalau misalnya dia ternyata kemudian mau mengakses kontak kita, kontak list dalam HP kan itu terlalu berlebihan kan, tidak penting kan. Nah jangan di-accept untuk hal-hal seperti itu. Lalu aktifkan verifikasi 2 langkah. Nah ini menjadi pengaman ganda ketika ada oknum penjahat yang mencuri datamu. Dan jelas jangan klik link sembarangan. Sering dapat email gitu ya, lalu misalnya pura-puranya di atasnya itu dari bca.co.id atau dari BRI, dari bank gitu ya. Kira-kira mereka minta kemudian klik link ini karena atau perbaikan datamu, pembaharuan datamu. Nah pihak bank itu tidak pernah melakukan pembaharuan data melalui email. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati karena ini menjadi upaya-upaya phishing yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak yang jelaslah niatannya jahat. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Vira. Nanti bisa diteruskan oleh narasumber lain sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih atas waktunya.
Baik, Ibu Christina, terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan. Informasi yang sangat luar biasa sekali, Ibu Christina, bahwa kita banyak sekali mengetahui jenis-jenis data pribadi dan juga dampak dari kebocoran data pribadi akan seperti apa nantinya, Ibu Christina ya. Dan nanti juga kita akan membahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dituliskan di kolom chat oleh sobat-sobat muda yang telah hadir di sini. Ibu Christina, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi di sesi tanya jawab. Dan selanjutnya, sobat muda sekalian yang masih setia hingga saat ini, bersama kita akan simak himbauan dan juga informasi, bersama kita akan simak video dan juga informasi-informasi yang telah disampaikan nanti oleh Bapak Samuel A. Pangarepan BSC, selaku Dirjen Aptika Kemkominfo Republik Indonesia. Bersama kita saksikan, ini dia videonya. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yeay,
boleh beri aplaus. Itu dia tadi himbauan dan juga informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Samuel melalui video. Dan itu dia tadi pesan-pesan yang sudah beliau sampaikan bahwa kita harus bisa meninggalkan jejak positif di media sosial kita, apalagi di zaman era digitalisasi saat ini. Baik Sobat Muda sekalian, selanjutnya bersama kita akan dengarkan ke pembicara kedua kita di siang hari ini. Sudah bergabung juga bersama kita Bapak Dr. Insinyur Lukas MAI Cisa, selaku Ketua Indonesia AI Society atau IAIS. Selamat siang Bapak Lukas. Selamat siang, Mbak Fira. Oke, boleh sapa-sapa terlebih dahulu Sobat Muda yang sudah bergabung di siang hari ini. Selamat pagi. Oke, nah sudah siap Bapak Lukas untuk bisa menyampaikan informasi di siang hari ini mengangkat tema kita yaitu milenial cerdas peduli data pribadi. Baik, terima Sudah kasih. siap? Baik, langsung saja kepada Bapak Lukas, kami persilakan. Ya, yang terhormat Ibu Christina Aryani dan panitia, saya mengucapkan terima kasih untuk diundang dalam acara ini untuk bertemu dengan teman-teman Sobat Muda dan bisa ngobrol terkait ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Saya tadi sudah melihat banyak sekali yang dipaparkan Bu Christina sangat bagus. Mungkin malahan banyak sekali hal-hal yang tadinya saya mau sharingkan sudah di-cover dengan sangat bagus oleh Ibu Christina yang sarjana ekonomi, sarjana hukum, bahkan magister hukum dengan status lulusan terbaik dari Atmajaya, dari UI gitu. Baik, saya akan mencoba melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Christina. Mungkin mohon izin untuk sharing slide. Ada beberapa mungkin akan saya skip karena tadi sudah dibahas oleh Ibu Christina. Ya, hari ini kita akan bahas tentang milenial cerdas peduli data pribadi. Nama saya Lukas, saya dosen tetap di Teknik Elektronika Atmajaya. Saya juga sebagai ketua dari Indonesia AI Society dan sekretaris pada komunitas Indonesia Honeynet Project. Lanjut, ini sedikit perkenalan dari saya, boleh lanjut saja. Slide berikutnya, ini tadi juga sudah dibahas Ibu Christina terkait ke pernyataan Presiden Jokowi tentang perlunya melindungi data. Kita lanjut. Ini baik sedikit saya perdalam lagi menegaskan yang sudah dijelaskan Ibu Christina, bahwa ada hal yang sangat penting untuk kita pahami, terutama tadi Bu Christina menjelaskan dari aspek hukum dan posisi beliau di legislasi ya. Jadi sangat bagus penjelasan dari sisi data. Nah ini juga sangat berkaitan erat dengan bidang kami, bidang kita yang terkait di technical engineering atau komputer, teman-teman yang biasa menggunakan perangkat IT sehari-hari. Jadi data pribadi dipahami sebagai setiap data yang tentang kehidupan kita, yang teridentifikasi atau diidentifikasi secara sendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Sementara ada data pribadi yang sensitif, yaitu data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus. Tadi sudah dijelaskan akan ada undang-undang yang akan segera disahkan di DPR, yang terdiri dari data berkaitan dengan agama, keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, kehidupan seksual, dan keuangan pribadi, serta data pribadi yang mungkin dapat membahayakan atau merugikan privasi subjek data. Lanjut. Ya, ini sebenarnya menjadi latar belakang kita bersama ya. Kita semua hidup dalam 2021 di era semuanya pakai gadget. Mungkin buat teman-teman, mungkin zamannya orang tua gitu, maaf, merasakan kehidupan keluarga yang tanpa gadget. Dulu kita ngumpul di meja makan, kita ngobrol bareng, bisa bercerita. Kalau sekarang kita ngobrol di meja makan, masing-masing megang gadget sendiri. Jadi teknologi itu seolah mendekatkan yang jauh, kita bisa ngobrol dengan gadget itu, tetapi justru yang dekat dengan keluarga, dengan saudara, orang tua, kita menjadi lebih jauh. Lanjut. Nah ini juga tadi beberapa berita yang sudah disampaikan Bu Christina juga, bahwa hari-hari ini di Indonesia maupun di seluruh dunia, banyak sekali insiden-insiden keamanan data, kebocoran, usaha-usaha yang kita lakukan untuk melindungi data kita, mungkin tanpa sadar terus dimanfaatkan kelemahan-kelemahan teknologi itu untuk bisa diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Next. Nah, bagaimana celah potensi dari mana masuknya itu? Secara teknis, kita bisa menjelaskannya dari jaringan atau infrastruktur teknologi, kemudian dari perangkat-perangkat yang digunakan oleh kita semua, gadget atau device, kemudian lewat aplikasi yang terpasang pada perangkat-perangkat itu. Teman-teman pasti menggunakan HP, masang aplikasi dari Google Play Store, dari iPhone, ya kan,
perangkat-perangkat itu, aplikasi itu kalau nggak hati-hati, tadi sudah dipesannya juga oleh Bu Christina, memilih dengan jeli, memeriksa dulu sebelum kita pasang. Lalu medsos, kita semua memakai medsos, dan ketika menggunakan medsos kita merasa hidup bersama teman-teman, kita ngobrol apa saja tanpa kita sadari mungkin kita mengekspos data-data yang sebetulnya tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Contoh sederhananya misalnya kita pergi berlibur gitu, pergi sekeluarga, pergi kemana agak jauh, misalnya kita pergi berlibur ke Bali selama seminggu. Informasi itu mungkin buat kita menyenangkan, buat teman-teman kita juga salut lah gitu. Tetapi sebetulnya informasi itu juga menjadi umpan empuk ya buat penjahat, tahu bahwa rumah kita kosong berarti seminggu, dan itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Nah, celah yang lainnya yang paling sering dalam security biasanya disebut sebagai human is the weakest link. Jadi meskipun kita pasang perangkat teknologi bermacam-macam, sebetulnya yang paling lemah, paling mudah dimanipulasi dalam keamanan sebetulnya manusia. Manusia bisa dibujuk, bisa dikirimi sesuatu, diajak ngomong, akhirnya dia mengungkapkan hal-hal yang sebetulnya bersifat privat. Lanjut. Ini juga tadi sudah disampaikan, mungkin saya lanjut saja. Poin tentang manusia terutama yang paling penting saya sampaikan pada hari ini ke teman-teman, ada yang namanya social engineering. Jadi yang namanya hacker itu tidak melulu harus pakai perangkat teknologi, nggak harus pakai komputer atau pakai HP untuk bisa menyerang ya, melakukan attack atau mengambil data kita. Tapi sebetulnya yang paling banyak dilakukan sebetulnya social engineering. Secara sosial mendekati, mengajak kita nyaman berkomunikasi, kita dimintain ya tanpa sadar kita memberikan. Ketika ditanya namanya siapa, hobinya apa, tinggal di mana, oh ya bagus ya, kemudian dan seterusnya. Jadi pelaku dengan sengaja mengarahkan pembicaraan supaya kita mau menceritakan hal-hal yang sebetulnya harus kita jaga. Nah ini tahapannya, kalau kita lihat pada HP misalnya, kita juga sering hari-hari ini menerima kiriman dalam bentuk phishing. Jadi aplikasi dikirim melalui HP kita, kemudian kita diminta untuk mengisi data nomor HP, lalu aplikasi yang itu akan mengirim OTP, one time password. OTP itu kemudian diminta atau dicoba dimanipulasi ya, supaya kita dipancing. Tolong periksa tadi saya ada salah kirim, bisa tolong membacakan OTP-nya. Nah itu usaha-usaha untuk membajak akun kita sebetulnya. Nanti penelpon atau pelaku mengirim informasi korban, dapat OTP, kemudian dimanfaatkan lah. Akhirnya nomor kita, akun kita dibajak. Next. Jadi yang paling banyak dalam teknologi IT saat ini yang paling banyak itu lewat email, dikirimi link yang seolah-olah benar dari bank, dari pihak kampus atau pihak pemerintah tentang bantuan kuota, tentang bantuan uang dan sebagainya. Dan email-email itu mungkin kalimatnya begitu mengajak kita, memancing untuk segera diklik. Tanpa kita sadar, ternyata email itu bukan resmi. Ada link yang disertakan dan begitu klik saja langsung terdownload atau terpasang aplikasi di komputer kita, dan langsung komputer itu akhirnya terinfeksi dan bisa dimanfaatkan oleh hacker ya. Jadi email yang dikirimkan itu biasanya memang sangat persuasif ya, bicara tentang darurat atau mendapat hadiah atau segera harus direspon dan seterusnya. Jadi ini yang paling sering banyak korbannya tanpa kita sadari. Next. Ini mungkin juga teman-teman sudah pernah lihat atau dengar, entah dari diri sendiri atau orang tua juga terima, ada SMS yang dikirimkan dari email-email yang mungkin tidak kita kenal, tapi judulnya juga membuat kita, kalau orang sedang dalam kaitan itu mungkin langsung bisa tertarik ya, sedang urusan mobil, urusan tentang pinjaman, terus dapat hadiah dan sebagainya, biasanya kita meresponnya tanpa berpikir panjang. Next. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau kita dapat kiriman-kiriman lewat email, lewat SMS dan seterusnya. Kita lanjut. Jadi ini memang permainan psikologi ya. Secara psikologi hacker tahu atau pihak yang manipulasi itu tahu bahwa manusia itu akan dengan senang hati membagikan, sharing informasi-informasi tadi tentang identitas, bicara tentang foto. Mungkin teman-teman suka selfie di mana-mana, melihat pemandangan, melihat hal-hal yang menarik gitu. Pengen berbagi, kita sangat eksis lah kalau di internet kalau bisa membagikan sesuatu ke teman-teman.
bicara tentang hobi, ke aktivitas pribadi, ide-ide, mungkin kita lagi spontan, entah lagi gembira, lagi kesel, atau lagi ingin menimpali sesuatu lah, topik tertentu. Seringkali itu hanya untuk kalangan tertentu sebetulnya, tapi karena kita menggunakan sosial media, sebetulnya informasi itu bisa dibaca oleh siapa saja. Ya, jadi yang nanti terkait ke kampanye, terkait pemerintah, dan sebagainya, seperti kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, banyak juga yang akhirnya berurusan dengan hukum karena hal-hal ketidakhatian itu. Next. Jadi bagaimana caranya aman di dunia maya? Ini ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman ingat. Hati-hati menginstal aplikasi. Jadi sebelum menginstal, paling tidak periksa dulu aplikasi itu dibuat oleh siapa, sudah berapa banyak orang install. Kalau baru install baru 10-20 orang, hati-hati. Mungkin Anda orang ke 21 yang tertipu. Kalau yang install sudah 1 juta, paling enggak kalau memang ketipu ya 1,1 juta lah, kan paling enggak terlalu malu gitu. Oke, kemudian bicara tentang ketika kita dapat berita, pikir dulu, saya klik ini berbahaya nggak ya? Terus pada waktu share, perlu nggak sih saya share? Dan kalau saya share ini, siapa tahu nanti teman-teman malah ada yang dipermalukan, ada yang dirugikan, atau kita malah dituntut karena menyampaikan sesuatu yang nggak bagus. Jadi itu terus berikutnya terkait ke password, gunakan password yang aman, yang tidak mudah ditebak orang, supaya password kita terjaga dengan baik ya. Jangan gunakan nama, nomor rumah, nomor tanggal lahir yang begitu mudah ditebak orang. Jadi meskipun Anda menggunakan password, tapi kalau informasinya bisa dikumpulkan dari Anda, sebetulnya password itu tidak aman lagi. Kemudian cek informasi sebelum mempercayainya, unduh file dari website yang terpercaya. Jadi apapun yang ketika Anda akses bank dan sebagainya, usahakan langsung datang ke sumbernya. Jangan lewat website lain yang istilahnya kami menyediakan layanan juga seperti yang utama. Jadi pastikan ke sumber utamanya. Kemudian lihat penawaran-penawaran yang too good to be true ya. Jadi kalau ada yang dapat hadiah, dapat gratis, jadi jangan mudah dipercaya itu. Terus hati-hati lebih lanjut untuk teman-teman muda untuk kasus-kasus yang pelecehan seksual, mungkin lewat kalimat, ajakan dan sebagainya. Kemudian usahakan kita juga menjaga untuk tidak menjadi agen hoax dan hati-hati dalam transaksi online. Lanjut. Jadi aplikasi tadi saya sebutkan aplikasi yang berbahaya, tentu saja bisa kita periksa dari developernya, kita baca nama developernya, sumbernya, orang-orang yang sudah masang, reviewnya seperti apa, lalu baca deskripsinya, review, dan jumlahnya. Next. Nah, untuk malware sendiri yang mungkin selama ini dikenal sebagai virus, atau sekarang lebih luas bukan hanya virus, ada yang namanya Trojan, ada yang namanya backdoor dan sebagainya. Ini bisa kita pelihara dengan perangkat IT kita update sistemnya supaya operating sistemnya nggak ketinggalan, supaya kalau begitu ada celah segera ditutup. Kita juga menyiapkan backup data penting kita pisahkan di external storage, external hard disk atau secara online, diproteksi. Kemudian perangkat kita lengkapi dengan antivirus, firewall, lalu dimanapun ya, di website maupun di email jangan klik sembarangan. Terus download file juga selalu pikirkan, nih filenya beneran nggak ya, jadi hati-hati itu. Dan yang nomor, meskipun itu terakhir tapi perhatikan sangat baik ketika Anda menggunakan wifi publik, sering kan teman-teman mungkin pas di bandara, di hall, di ruang tunggu, di kafe gitu kan, cari yang internet gratis. Tempat-tempat itu sebenarnya sangat riskan untuk orang bisa kebocoran informasi. Di tempat publik itu kita akses bank, maka ada pihak lain yang bisa merekam informasi tentang login dan password kita. Lanjut. Beberapa tips untuk password yang kuat, bisa pastikan Anda nggak menggunakan nama-nama pribadi, nama pasangan, nama anak, nama pets, ya, binatang peliharaan, orang tua, cucu, dan sebagainya. Contohnya Bella 123, Bruno lucu, Tommy cakep, dan sebagainya. Itu sangat mudah untuk ditebak dan dimanipulasi oleh hacker. Kemudian gunakan kombinasi alfanumerik, seperti sekarang ini sudah diwajibkan, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Terus panjang passwordnya minimum 8. Terus jangan gunakan tanggal itu apalagi yang terkait ke kita ya. Next. Ini mungkin lanjut aja. Next. Untuk device yang kita biasa bawa sehari-hari, pastikan di laptop kita, kalau kita tinggalkan sebentar aja ke toilet gitu, segera dikunci supaya nggak ada orang yang manipulasi. Lalu gunakan screen lock kalau HP kita lupa sedang terbuka atau apa,
dalam waktu 2 detik kita kunci, terus update sistem operasi secara berkala, lalu kalau memilih aplikasi, entah WhatsApp, aplikasi Instagram, ataupun yang lainnya, pastikan dari penyedia resmi. Dan selalu diupdate. Next. Ini juga sudah mungkin, next saja. Nah, yang fintech tadi juga sudah disinggung Bu Christina dengan sangat bagus. Dalam arti sehari-hari ini kita sering dengar tentang pinjol, dan banyak sekali korbannya. Jadi pastikan Anda tidak ikutan menjadi korban. Kalau kita nggak perlu banget, janganlah. Kemudian karena banyak sekali di sini jebakannya, dia sendiri tidak terdaftar resmi di OJK, nggak punya izin, kemudian nanti yang ada Anda diperas. Karena data Anda pasti sudah masuk. Ada fotonya, ada foto KTP, digunakan datanya untuk menyerang ke pihak-pihak lain ya. Nanti teman-teman Anda diteror. Ini ada temanmu nih belum bayar dan seterusnya. Jadi hindari fintech yang tidak legal ini. Next, ini yang paling penting mungkin buat sobat muda, ingin saya tambahkan dan saya tekankan dalam dunia internet ini, karena seringkali orang merasa tidak berjumpa, maka dia bisa ngomong apa aja, dia bisa memberikan informasi palsu karena mukanya nggak terlihat, kita nggak tahu orangnya, dia bisa ngomong manis, padahal bisa juga dia sebetulnya niatnya sudah nggak bagus, dia secara manipulatif, dia memilih foto yang menarik buat Anda, kemudian ngajak kenalan, lalu meminta banyak hal, ya kan, yang nanti mengarah ke pelecehan seksual. Jadi hindari melayani yang semacam itu. Kalau sudah ada beberapa informasi kalimatnya dia yang sudah mengarah ke situ, segera tutup dan hindari, hentikan kontak itu, segera blokir. Ya, nah ini poin terakhir mungkin yang bisa saya tambahkan juga. Jadi jangan ikutan jadi penyebar hoax ya. Karena sekarang ini seperti kita tahu di Indonesia dan di dunia, kita ada yang namanya post-truth. Ketika kita membaca berita dan berita itu diulang-ulang, akhirnya kita meyakininya sebagai kebenaran. Padahal sebetulnya itu adalah hoax. Jadi pastikan selalu memeriksa sumber berita yang kita baca itu. Kalau beritanya nggak jelas dari website-website yang atau sumber berita yang tidak bisa dipercaya, drop aja, jangan lupakan. Cek itu di media mainstream. Oke. Mungkin last one. Jadi jaga perilaku kita buat teman-teman yang sekarang Anda hidup di dunia internet, bahwa apapun yang Anda tuangkan dalam bentuk kalimat, apa yang Anda ucapkan di dunia internet itu sebetulnya semuanya terekam di dunia. Jadi banyak hal yang nyebutnya sebagai jejak digital, dan pastikan ketika nanti Anda posting itu tidak membuat orang lain cedera, ya kan? Entah secara perasaan atau dipermalukan atau membuka data-data pribadi ke yang luar. Oke, mungkin terakhir sebagai penutup, jadi ini adalah peringatan buat teman-teman, kejamnya jejak digital. Banyak sekali kasus-kasus terjadi ketika jejak digital Anda, tanpa Anda mungkin dah nggak ingat, tapi bisa dicari di internet dan disajikan. Dan akhirnya reputasi Anda dirusak lah. Ketika Anda cari kerja, bukan CV yang dilihat, tapi sebetulnya apa yang Anda sudah pernah tampilkan di internet. Sekali posting, segala sesuatunya akan permanen. Jadi perhatikan, hati-hati ketika share dan like, dan perhatikan lingkungan ketika Anda berinteraksi, etikanya seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, semoga bermanfaat. Kembali ke MC. Baik, Pak Lukas, terima kasih banyak informasi yang sangat luar biasa, membantu kita semua, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa mendekatkan yang jauh tapi yang jauh mendekat, bahwa di zaman digitalisasi semua orang mempunyai gadget, jadi pada sibuk masing-masing ya Pak Lukas ya. Betul. Oke, dan tadi sudah dibahas juga harus bisa menjaga perilaku di media sosial, bahwa jejak digital tidak bisa hilang ya Pak Lukas ya. Iya. Dan tadi juga banyak sekali dibahasnya tentang maraknya kejahatan-kejahatan yang sudah kita alami atau mungkin kita lihat di luar sana, apalagi sedang marak-maraknya pinjaman online, dan juga tadi sudah dibahas tentang pencegahan pelecehan seksual, dan itu juga tadi sudah memberikan informasi-informasi yang lebih banyak. Nanti kita akan bahas semua, dan kita akan memasuki di sesi tanya jawab. Kami juga akan mengundang Ibu Christina Aryani untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk sobat muda yang sudah memberikan pertanyaan di kolom chat. Ibu Christina, apakah masih bergabung? Masih, Mbak. Baik. Ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan di sini, kita akan bacakan satu persatu pertanyaan dari sobat muda. Ya.
Dan kami juga masih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masih dituliskan di kolom chat. Kami masih menunggu pertanyaan dari sobat muda yang masih bergabung sampai saat ini. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih tertuliskan kita akan pilih 3 penanya terbaik akan dihubungi oleh panitia yang akan diberikan oleh acara kita pada siang hari ini. Baik, sudah ada pertanyaannya. Dan pertanyaan pertama dari Ibu Igede Oka Kertiasa. Dari Pertanyaannya? Mbak, bukan Ibu. Bapak ya? Ini Mbak anak muda, nggak Ibu. Oh iya. Iya, Mbak Igede Oka Kertiasa. Mbak Oka, pertanyaannya untuk Ibu Christina. Pertanyaannya adalah kita tahu kita telah memiliki Undang-Undang ITE yang memiliki ranah yang mirip dengan RUU PDP, yaitu perkembangan informasi dan teknologi di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah pembeda dari Undang-Undang ITE dan juga RUU PDP, karena jelas sekali kita harus menghindari adanya timpang tindih aturan. Dan kedua, apakah dengan adanya RUU PDP ini menjadi indikasi bahwa UU ITE tidak mampu bekerja sesuai dengan ranahnya dalam melindungi dan memfasilitasi informasi dan teknologi masyarakat. Sebab kita semua tahu bahwa sepertinya UU ITE ini lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang lain daripada melindungi dan memfasilitasi perkembangan informasi dan teknologi masyarakat. Mungkin Ibu Christina terlebih dahulu yang menjawab pertanyaan dari Mbak Igede Oka. Ya, jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang PDP itu 2 hal yang berbeda. Saya sampaikan juga kabar bagus ya bahwa Undang-Undang ITE itu sudah masuk ke prolegnas prioritas revisi 2021. Jadi kemarin itu beberapa waktu lalu, minggu lalu di Badan Legislasi Menkumham telah menyampaikan mana setelah rapat dengan Balek ada revisi, evaluasi dan revisi terhadap prolegnas prioritas, dan Undang-Undang ITE ini menjadi salah satu yang masuk baru ke prolegnas prioritas sebagai inisiatif dari pemerintah. Jadi kami di DPR memang sudah memahami betul kalau Undang-Undang ITE ini eksesnya sering menjadi alat sarana untuk mengkriminalisasi orang gitu ya. Jadi itu perlu diperbaiki, perlu direvisi. Kemarin itu sempat ada surat keputusan bersama, jadi antara Kapolri, Kominfo, dan Jaksa Agung juga tentang bagaimana sih Undang-Undang ITE yang sebelumnya harus dimaknai gitu. Jadi yang belum jelas aturannya, yang pasalnya multitafsir, potensi multitafsir itu harus dimaknai seperti apa. Tapi tentunya dengan berjalannya waktu, pemerintah juga melihat, oh ini ternyata belum cukup ya, jadi masih perlu dilakukan revisi. Kita baca dari ketentuan beberapa undang-undang ITE saja sudah kelihatan betapa ini berbeda dengan PDP. Contoh, Pasal 28, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Setiap orang, pasal 29, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Jadi memang pengaturannya, materi muatannya sudah jelas berbeda. Nah, jadi ini 2 hal yang berbeda. RUU PDP tentunya akan mengatur hal-hal tadi. Jadi bagaimana pelaku usaha yang melakukan pemrosesan data atau mengendalikan data, mereka harus menjalankan kehati-hatian, mereka harus menerapkan prinsip pengamanan yang mana jika ternyata mereka tidak melakukan itu, karena itu merupakan kewajiban, tentu ada sanksi. Jika mereka sudah melakukan itu, tapi ternyata masih terjadi sesuatu, nah ini mesti dilihat lagi, apakah ada kelalaian, apakah ada hal-hal lain di luar yang memang sudah diterapkan. Nah itu tentunya menjadi pertimbangan lain gitu. Tapi intinya kita paham betul belum ada regulasi yang cukup untuk mengatur ini, dan disinilah peranan dari RUU PDP. Tadi sudah detail ya saya sampaikan apa yang bisa kita harapkan, framework apa yang bisa diberikan oleh rancangan undang-undang ini. Itu Mbak, semoga menjawab. Ya, baik, terima kasih Ibu Christina. Dan mungkin pertanyaan tersebut boleh ditampilkan kembali karena saya ingin dengar jawaban dari Pak Lukas. Ya, mungkin sedikit menambahkan yang tadi dibahas oleh Ibu Christina dari aspek hukum ya. Jadi kalau dari kami dari aspek teknis, lalu keamanan data, memang informasi atau undang-undang itu sangat diperlukan ya. Kita melihat bahwa kejadian-kejadian, kasus-kasus yang menimpa masyarakat luas sebagai korban
itu banyak. Seringkali memang kita justru mencari undang-undang mana yang akan melindungi. Dan undang-undang ITE sudah bagus karena itu berarti melakukan perluasan dari KUHP yang dengan adanya undang-undang ITE yang tadinya tahun 2008 kemudian diperbaiki kemudian 2016. Tadi Ibu Christina menjelaskan bahwa sekarang pun akan ada revisi lebih lanjut, itu sangat bagus. Nah, lebih lanjut tentang undang-undang PDP juga menjadi sangat penting karena sekarang bisa dibilang kita semua juga hidup dalam dunia digital, tidak semuanya dicakup dengan detail di undang-undang ITE tentang peran dan tanggung jawabnya. Di PDP kita semua sebetulnya baik setiap pribadi juga punya peran, punya kewajiban untuk menjaga dan menyadari pentingnya data pribadi itu sendiri. Jadi kita juga harus tahu bahwa namanya security tidak hanya kita serahkan dan kita titipkan ke pihak lain untuk melakukannya, tapi kita sendiri sebagai setiap warga negara harus menjaga dan menjalankan perlindungan itu sendiri. Tadi makanya dijelaskan masing-masing aktornya kan, dari pemilik data, data prosesor, kemudian data yang memelihara datanya. Mungkin itu yang kita tunggu dan Bu Christina orang yang tepat untuk memperjuangkan ini di DPR. Terima kasih. Baik, Pak Lukas, terima kasih banyak. Itu dia tadi pertanyaan dari Mbak Oka. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, dari Mas Robi Aimul Fajri. Untuk Bapak Lukas, pertanyaannya adalah apakah akan selalu ada kemungkinan kebocoran data, Pak? Bagaimana implementasi pencegahan hingga edukasi sampai ke masyarakat Jakarta, khususnya dan Indonesia pada umumnya? Bagaimana titik antisipasinya sendiri, yang satu sisi kemungkinan kebocoran data terus menghantui, dan sisi lain mengharuskan mengikuti arus perkembangan teknologi telekomunikasi. Seperti itu Pak Lukas, boleh dijawab pertanyaan dari Mas Robi? Ya, terima kasih Mas Robi. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi yang namanya kebocoran data itu sayangnya masih sering terjadi ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu mungkin penyebaran data itu karena disimpan secara fisik maka orang perlu akses secara fisik kan. Lalu mulai muncul perangkat teknologi radio, teknologi kamera, teknologi remote, akhirnya pelan-pelan yang sesuatu yang jauh pun bisa kita akses. Nah, kalau kita memang mau membatasi, yang kita bisa lakukan hanya menekan ya, membatasi supaya data itu nggak bocor. Tapi sayangnya apapun teknologi yang kita pasang akan selalu ada celah. Karena celah itu sendiri bukan karena teknologi itu tidak mampu, tapi si penyerang selalu tahu bahwa ada yang bisa dimanipulasi, terutama dalam social engineering. Kalau orang sudah dibikin password yang aman, passwordnya 20 karakter gitu. Tapi nanti yang dimanipulasi adalah dicoba dipersuasif untuk mendapatkan password itu. Jadi kebocoran-kebocoran yang terjadi, saya pikir yang paling dominan saat ini baik penyebabnya maupun tanggung jawabnya untuk mencegahnya sebenarnya pada kita sendiri sebagai pengguna. Jadi jangan terlalu mengandalkan bahwa karena kita memakai teknologi, karena di komputer kita sudah ada antivirus, anti malware, maka aman gitu. Kita tetap harus berhati-hati dengan itu. Di perusahaan-perusahaan besar pun tetap ada resiko itu dan tetap kejadian ya. Kita tahu dari tahun lalu banyak sekali perusahaan besar pun kebobolan juga. Dari Tokopedia, Bukalapak, dari media-media tahun ini berapa institusi besar ya, BPJS, Kementerian Kesehatan kemarin. Jadi itu semua juga sebetulnya dari sisi developer mungkin tidak menyangka bahwa hal semacam itu akan ditemukan. Tapi yang namanya hacker dengan segala cara bisa memanfaatkannya. Sebagai contoh sederhana, mungkin buat teman-teman ya, untuk melihat betapa mudahnya hacker itu sebetulnya mencuri data. Teman-teman mungkin punya aplikasi yang sehari-hari pakai aplikasi GoPay, OVO, atau Shopee. Maaf ya, saya menyebut beberapa merek supaya langsung kebayang gitu. Nah, dengan aplikasi-aplikasi itu, teman-teman pasti punya nama login dan password. Nah, sekarang kalau misalnya ya, contohnya misalnya saya memang berniat nggak baik ya, maka saya buat aplikasi yang menarik, aplikasi game. Lalu saya tawarkan, teman-teman ada aplikasi game menarik nih, silahkan download gratis. Nah, ketika Anda download dan saya minta membuat login, saya bisa memprediksi bahwa kemungkinan besar nama login dan password yang Anda pakai akan sama.
Nah, dengan cara itu saya langsung tangkap dengan nomor HP, login, password, saya akan gunakan informasi itu untuk masuk ke aplikasi teman-teman yang aplikasi lainnya, OVO, Shopee, Tokopedia, Instagram, dengan login dan password itu. Artinya apa? Jadi teman-teman untuk memastikan bahwa kita sendiri memproteksi data kita, jangan gunakan password kita sama di mana-mana. Usahakan password kita punya beberapa jenis yang untuk yang bersifat umum, ya, medsos gitu, ada yang bersifat khusus untuk misalkan di perbankan, untuk ATM, untuk internet banking, atau juga untuk yang di kantor tempat kita kerja, atau untuk kuliah. Jadi jangan satu password untuk semua aplikasi, itu sangat berbahaya. Jadi pesan saya, kita tetap memasang teknologi itu untuk mengurangi risiko, tapi nomor satu kesadaran kita untuk bisa menjaga data kita dari kebocoran itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lugas. Itu dia tadi pertanyaan dari Mas Robi tentang bagaimana cara menangani kebocoran data ya Pak Lukas ya. Betul. Terima kasih banyak dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin berpaling kepada Ibu Christina. Pertanyaan untuk Ibu Christina dari Mas Jose Guardiola. Pertanyaannya Ibu Christina, ketika data itu bocor ke publik atau dijual di dark web, apakah masyarakat mendapatkan kompensasi atau ganti rugi? Dikarenakan setahu saya di Indonesia penyelenggara sistem elektronik hanya perlu untuk menginformasikan hal tersebut kepada user, contohnya Tokopedia waktu itu memberikan informasi hanya lewat email saja. Apakah RUU PDP yang sedang dirancang dan akan disahkan bias mengakomodir concern para user dalam hal pertanggungjawaban atau kompensasi tersebut? Ibu Christina, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mas Jose. Ya, Jose, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada dua hal di sini ya. Ketika tadi berbicara saat ini, apa yang bisa ditempuh gitu. Misalnya memang seseorang merasa dirugikan, ya dia bisa gugat, misalnya perbuatan melawan hukum. Nah, temukan dulu tuh hukumnya, apa yang dilanggar dalam hal perbuatan ini. Tadi kita sudah angkat ya, dalam peraturan level di bawah undang-undang ada PP tadi tentang penyelenggara sistem elektronik. Yang memang sanksinya ternyata belum optimal. Sanksinya kan tadi baru berupa rekomendasi, perbaikan sistem, lalu baru berupa peringatan tadi kan. Ya jelas ini belum bisa memastikan tidak semua penyelenggara sistem elektronik itu abai ya, tidak semua. Misalnya Gojek, saya lihat mereka juga sudah menerapkan cukup baik, mereka sudah punya yang namanya data protection officer. Nah, itu bisa menjadi contoh yang baik. Tapi kan tidak semua penyelenggara sistem elektronik melakukan ini. Kenapa? Karena kan konsekuensinya ke biaya. Nggak mudah kan untuk mengamankan sistem itu, pasti harganya juga ya istilahnya ada barang, ada harga lah gitu kan. Nggak semuanya bisa diterapkan oleh atau mau diterapkan oleh penyelenggara sistem elektronik. Nah, disinilah kita masuk gitu dengan RUU PDP ini. Kita juga memahami kalau tidak semua masyarakat kan punya maulah berperkara sampai ke pengadilan. Makanya tadi otoritas tadi akan menjadi sarana di mana masyarakat mengadu, lalu bisa dilakukan mediasi antara masyarakat yang dirugikan dengan pelaku usaha ya, penyelenggara sistem elektronik, yang bisa berujung pada pemberian ganti kerugian. Sejauh mana kerugian sudah dialami oleh seseorang, lalu bagaimana penyedia jasa tadi bisa menggantikannya gitu. Jadi memang itu juga sudah menjadi perhatian sehingga nanti juga akan diakomodasi dalam rancangan undang-undang tersebut. Demikian Mbak Vira. Baik, terima kasih Ibu Christina. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Jose tadi tentang ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya boleh ditampilkan. Oke, masih untuk Ibu Christina nih Bu. Dari Mas Muhammad Fatan Rizkullah. Pertanyaannya Ibu Christina terkait maraknya kebocoran data pribadi masyarakat luas. Sebagaimana yang telah Ibu paparkan tadi, tentunya hal tersebut akan berdampak buruk bagi korban yang datanya telah disebar atau diperjualbelikan oleh pihak-pihak tertentu. Kira-kira apa upaya konkret dari pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut dan harus bagaimanakah peran anak milenial dalam respon fenomena tersebut? Ibu Christina, saya persilakan untuk bisa menjawab dari pertanyaan Muhammad Fatan. Ya, Fatan, terima kasih pertanyaannya. Jelas ya, kita kalau bicara pemerintah pasti kerangka regulasi itu menjadi salah satu
pagar ya untuk memastikan hal-hal seperti ini, penyalahgunaan dan lain-lain bisa dicegah gitu. Nah, kerangka regulasi seperti apa? Ini masuk dalam bentuk undang-undang, legislasi. Memang RUU PDP ini inisiatifnya datang dari pemerintah. Jadi waktu saya ingat September 2020 itu diajukan kepada kami di Komisi 1 oleh Menkominfo ya tentang ini. Nah, inilah yang diharapkan bisa menjadi sarana ya untuk memastikan ke depannya apa yang selama ini marak terjadi ini tidak terjadi lagi. Saya akan masuk ke satu rancangan undang-undang lagi sebetulnya, tapi ini baru di prolegnas long list ya, masih 2000 sampai 2024 belum menjadi prioritas terkait dengan keamanan cyber. Nah, keamanan cyber ini mitra kami BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara juga menjadi mitra dari Komisi 1 yang juga bertanggung jawab untuk assisting atau membantu pemerintah untuk memastikan keamanan cyber gitu. Tadi kayaknya nanti mungkin kita akan masuk sedikit ke situ juga. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda tapi sebetulnya bisa dilihat akan terkait juga satu sama lain ya, karena ketika kita bicara kebocoran kan pertama-tama mungkin orang hacking dulu untuk masuk. Nanti pasti Pak Lukas lebih expert tuh kalau untuk bicara soal itu sebelum kemudian masuk ke dalam dan mengambil ya, mendownload data-data. Nah, peran anak milenial ini sangat penting. Tadi Pak Samuel angkat dalam videonya ya bahwa kita nih masuk ke transformasi digital gitu, di mana kemampuan digital atau literasi digital menjadi salah satu persyaratan untuk melakukan transformasi digital ini. Nah, tadi indeks literasi digital Indonesia juga ternyata baru sedang gitu ya, belum menjadi baik. Nah, teman-teman milenial ini kan komponennya besar ya, sekitar kalau dalam pemilu aja itu milenial itu 40% itu milenial gitu. Jadi tentunya bisa mengambil peranan real yang bisa berkontribusi di mana Indonesia bisa masuk lebih cepat atau bisa mengadopsi melakukan transformasi digital ini. Dengan apa caranya? Macam-macam, bisa dengan mensosialisasikan informasi misalnya, lalu bisa menerapkan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat tentang prinsip-prinsip pelindungan data tadi, bisa sharing juga, lalu bisa publish juga melalui medsos masing-masing, misalnya kayak kemarin tuh saya bikin, kita bahas tentang anti-hoax ya, jadi kan hoax ini juga menjadi salah satu permasalahan real gitu yang terjadi di bangsa kita gitu, terkait juga hoax vaksin gitu, ini juga menjadi sebab capaian vaksin di beberapa daerah belum sesuai harapan. Padahal kan herd immunity itu menjadi syarat mutlak untuk bisa memastikan Indonesia bebas dari COVID gitu. Ada kok negara-negara di Eropa, contohnya Belanda gitu ya, teman-teman yang udah nggak pakai masker loh orang-orangnya karena tingkat tervaksinasinya itu udah hampir 95%. Nah, kita kan juga pasti pengen dong kayak begitu, tapi anti hoax vaksin ini kan menjadi hoax vaksin menjadi penyebab itu tidak di situ. Nah, kita adakan kompetisi kemarin untuk bikin poster bagi generasi muda yang bisa menyebarluaskan juga melalui website atau melalui medsos mereka, dan ini responnya cukup bagus. Jadi memang pemerintah juga paham, Kominfo juga punya banyak program ya, silakan diakses website mereka, program-program apa yang bisa generasi muda atau sobat muda akses untuk juga terlibat langsung dalam mentransformasikan Indonesia di era digital ini. Terima kasih Mbak Fira. Baik, terima kasih Bu Christina. Dan itu dia tadi jawaban yang sudah disampaikan, apalagi di dunia digitalisasi ini, bahwa sudah dijelaskan banyak sekali program-program dari Kominfo ya Bu Christina ya. Nanti bisa kita cek bersama oleh sobat-sobat muda yang sudah bergabung di sini dan bisa mengikuti program-program tersebut ya Bu. Terima kasih banyak, dan kita beralih ke next question. Untuk Pak Lukas sekarang dari Masahal Alfiansyah, pertanyaannya adalah berbicara terkait kebocoran data, pasti tidak jauh dengan situs dark web yang marak di dunia digital global saat ini. Setelah banyaknya kasus kebocoran data bahkan dari instansi pemerintah, bahkan dari BPJS yang terbaru, mungkin pertanyaannya saya adalah bagaimana pemerintah atau kita bisa merespon adanya dark web atau hacker yang berkeliaran di dunia digital saat ini. Lalu bagaimana harusnya pemerintah mengcounter hacker tersebut agar tidak terjadi kebocoran data bahkan di instansi pemerintah yang memang fatal sekali karena terdapat banyak data di sana. Terima kasih. Mungkin Pak Lukas, pertanyaannya tidak jauh beda dengan pertanyaan sebelumnya Pak Lukas, tapi nggak apa-apa, kita akan menjawab satu persatu pertanyaan dari Mas Sahal. Kepada Pak Lukas kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Sahal. Untuk pertanyaan ini bagus. Mungkin saya nyoba ngajak juga kita lihat kondisi realnya, bukan hanya di internet, tapi ke situasi di Indonesia. Seringkali kita kalau melihat kasus-kasus hacking, kita
lebih cepat menduga menyangka bahwa pelakunya itu orang luar, pihak luar. Kalau suatu perusahaan, wah ini hackernya dari luar. Gitu. Kalau di Indonesia juga gini, orang dari Rusia, dari Cina, dari mana gitu, Amerika. Padahal sebetulnya kalau kita lihat anak muda Indonesia itu juga cerdas-cerdas. Hacker-hacker Indonesia itu sebetulnya punya peran besar di dunia. Kita juga punya kelompok-kelompok underground dari Indonesia yang luar biasa. Beberapa mungkin memang membuat Indonesia terkenal dalam aspek negatif ya. Pernah ada kelompok Jogja, kelompok tertentu yang lain juga yang menyebabkan contohnya kartu kredit Indonesia akhirnya nggak laku di luar negeri karena banyaknya kasus pemalsuan di Indonesia. Jadi penyalahgunaan itu. Jadi yang mau saya tunjukkan bahwa kebocoran itu sebetulnya tidak melulu karena dari luar. Bisa juga terjadi di sekitar kita. Mungkin tanpa sadar di dekat kita, teman-teman kita, kalau Anda nggak hati-hati, Anda cerita aja, menyampaikan, mungkin tidak harus ya langsung temannya, tapi temannya teman, ya, karena tahu informasi itu, dia bisa gunakan untuk pintu masuk. Kalau saya bisa bekerja di suatu perusahaan, karena saya percaya pada teman, saya cerita sedang ada data penting ini, atau ada proyek tertentu, itu informasi masuk itu sebagai pintu masuk untuk melakukan serangan ya. Atau keteledoran kita, kasus yang cukup penting terjadinya kebocoran data yang jutaan, contohnya pada data KPU. Itu sendiri mungkin banyak pihak tidak menyadari bahwa itu sebagai suatu insiden, tetapi peristiwa yang mungkin lebih heboh pada waktu itu lebih untuk list DPT, daftar calon pemilih tetap misalkan, yang dibahas antar partai, yang dalam kaitan politik, sehingga beredarlah, ya, saling berkirim-kirimlah data yang sebetulnya mencakup nama, identitas pribadi, NIK, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya dari banyak orang. Tetapi ketika data itu diteruskan ke pihak lain, tidak melalui protokol yang aman, tidak di-encrypt misalnya, kemudian tidak dijaga kerahasiaannya, akhirnya data itu menyebar kemana-mana. Itu sebagai contoh bahwa kita seringkali abai dengan keamanan data. Jadi kebocoran-kebocoran itu terjadi di sekitar kita. Karena itu tadi Bu Kristina menegaskan lagi perlunya literasi. Jadi Pak Samuel, Ibu Kristina mengingatkan kita semua teman-teman sebagai milenial, kita harus literasi digital. Kita tahu bahwa dunia digital ini penting, berperan banyak buat hidup kita. Tapi dunia digital itu juga membawa aspek-aspek tanggung jawab, aspek-aspek risiko yang harus kita siapkan. Jadi untuk hal itu, jadi kebocoran, oke, saya mungkin sedikit tambah untuk aspek teknisnya ya teman-teman. Dalam interaksi kami di komunitas security Indonesia Net Project dengan dahulu dengan Ditkominfo, kemudian sekarang mungkin dengan BSSN, usaha-usaha untuk melindungi data kita bisa juga lewat namanya apa ya? Kalau dalam security itu namanya deception. Deception itu bisa manipulasi. Kita bisa membuat juga data-data palsu supaya orang juga bingung yang benar yang mana gitu. Ketika kita menyajikan data tidak perlu harus data benar juga. Kalau Anda misalkan mengunjungi website untuk pertama kalinya dan Anda nggak yakin website itu benar atau enggak, bisa juga Anda gunakan tidak nama sebenarnya. Gunakan aja nama alias. Berikan tanggal lahir yang tidak harus persis, ya kan? Geser aja 1 hari, geser aja 1 tahun, ya kan? Nggak harus persis sama. Identitas gender bisa juga mungkin Anda nggak harus jujur persis, ya kan? Sehingga Anda bisa melihat kira-kira website ini dipercaya nggak. Jadi nggak langsung dari awal setiap kali dimintain data Anda berikan semua data secara utuh dan akurat. Padahal kita sendiri nggak tahu sumbernya. Jadi kita harus berhati-hati dengan itu sehingga data pribadi yang betul-betul kita jaga, ya kan? Pada saat-saat lain kita gunakan alias-alias. Ya. Kebocoran, semoga dengan cara itu kita bisa membingungkan pihak hacker kan, karena ada tersedia banyak data. Secara teknologi ada juga yang namanya dipasang honeypot server. Server-server yang dipasang sebagai umpan untuk bisa dihack. Padahal server itu berisi data yang tidak benar. Seolah-olah dia website, tapi ketika nanti dihack dan sebagainya, sebetulnya dia mendapatkan data-data palsu. Tetapi kita dari sisi teknis bisa menangkap orang yang melakukan akses itu. Kita rekam, dia aksesnya dari mana, dia melakukan aktivitas apa. Jadi banyak teknik-teknik yang sudah dikembangkan juga oleh komunitas security untuk melawan kejadian-kejadian ini. Jadi teman-teman bersama-sama kita maju, ya. Anda sebagai pengguna juga sadar akan
tanggung jawab dan perannya. Kami di komunitas security juga terus mengembangkan teknik-teknik untuk melindungi teman-teman, dan yang paling penting langkah pertama yang selalu kami lakukan memang edukasi, sosialisasi ke semua orang tentang hal-hal ini. Kemudian langkah berikutnya kita mengembangkan teknik-tekniknya. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Lukas, terima kasih banyak atas jawabannya. Mohon izin Bu Christina dan juga Pak Lukas, kita masih ada 3 pertanyaan lagi. Kita akan bacakan satu persatu nantinya, dan informasi juga untuk sahabat muda yang masih setia hingga saat ini, di akhir acara nanti kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, dan nanti di akhir acara juga kita akan masih menyaksikan penampilan dari Terrific Project. Oke, kita akan next question, pertanyaan yang dituju untuk Ibu Christina dari Mbak Jessica Jill Valentine. Pertanyaannya adalah izin bertanya, yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa e-commerce maupun media sosial asing yang menyimpan pusat data penggunanya atau data center di luar negeri. Apakah RUU PDP ini dapat memberikan kemudahan akses dalam menegakkan hukum ketika terjadi kebocorankah data pribadi masyarakat terdapat di luar Indonesia? Sedangkan tentu hal ini sangat merugikan dan menyebabkan keuntungan bagi orang-orang yang menjual belikan data tersebut. Pertanyaan untuk Ibu Christina, kami persilakan. Jessica, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di subjeknya tadi kan kita lihat ya, jadi siapa sih yang bisa terkena oleh undang-undang ini? Undang-undang ini bisa mengatur siapa saja gitu kan, subjek hukum, tadi badan publik juga, lalu organisasi yang melakukan dan lain-lain, pelaku usaha yang melakukan tindakan baik dalam NKRI di Indonesia maupun di luar Indonesia, tapi menyebabkan kerugian kepada Indonesia ataupun WNI Indonesia. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah ini bisa mencakup? Ya, ini bisa mencakup. Karena itu juga yang menjadi perhatian. Kebanyakan kan memang menyimpan data itu di luar negeri gitu kan. Nah itu. Jadi asal akibatnya terjadi pada kita, bisa dirasakan menimbulkan kerugian pada kita atau WNI kita ya. Itu satu hal. Lalu yang kedua, ini salah satu sebab mengapa otoritas pelindungan data pribadi itu penting, karena otoritas ini yang nantinya akan independen ya, yang kami harapkan independen, dia akan melakukan kerjasama dengan banyak otoritas-otoritas pelindungan data pribadi lain di luar negeri. Nah ini penting untuk melakukan penegakan hukum tadi, karena kalau tidak ada kerjasama, terkadang kan kita belum ada mutual legal assistance atau apa, itu bisa menyebabkan sulit dalam eksekusi hasil keputusannya. Demikian Mbak Fira, makasih. Baik, terima kasih Bu Christina. Dan itu dia tadi jawabannya atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita next question, boleh ditampilkan kembali pertanyaannya. Baik, masih untuk Ibu Christina dari Mas Jeff. Pertanyaannya, seperti yang diketahui DPR sedang merancang RUU PDP untuk bisa mengatasi kebocoran data. Pertanyaannya adalah kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia saja, karena kebocoran data lintas negara juga kerap kali terjadi. Apakah nantinya RUU PDP dapat mengakomodir pelanggaran terhadap data pribadi yang dijual di luar negeri? Silakan Ibu Christina. Jelas sama Ibu Christina? Baik. Karena koneksi terputus, kita beralih ke Pak Lukas terlebih dahulu. Kita akan simpan terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Jeff. Kita akan tampilkan pertanyaan untuk Pak Lukas yang masih bergabung bersama kita di sini. Dari Mbak Alia. Pertanyaannya Pak Lukas terkait pinjaman online. Oke, tadi kita sudah bahas ya Pak Lukas ya. Seringkali identitas pribadi atau nomor telepon atau kerabat terdekat digunakan sebagai kontak darurat tanpa seizin orang tersebut terlebih dahulu. Apakah itu akan berdampak besar bagi individu tersebut karena dikaitkan tanpa izin mengenai tentang data pribadi yang dimilikinya? Bapak Lukas mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Alia? Ya, terima kasih Mbak Alia untuk pertanyaannya. Ini memang lagi marak hari-hari ini ya. Jadi terkait pinjol dan di Indonesia ini sayangnya memang banyak pihak nggak tahu malu. Antara mungkin yang pinjam juga memang tidak mampu membayar, tapi pihak yang memberikan pinjaman itu debt kolektornya itu semakin galak juga dan akhirnya bisa dibilang kurang beretika dan termasuk ya kan akhirnya merambat ke pihak-pihak lain. Jadi ketika Anda memasang aplikasi tanpa Anda sadari sebetulnya aplikasi itu langsung meminta akses untuk bisa membaca seluruh daftar kontak yang ada di HP kita.
Jadi Anda sebenarnya nggak memberikan siapa kontaknya kan, nggak ini kakak saya, ini ibu saya atau apa. Tapi begitu Anda pasang aplikasi itu, secara otomatis aplikasi itu akan membaca seluruh kontaknya. Dia akan bisa semacam menyandera, sehingga kalau ada sesuatu dengan kita, dia langsung melakukan broadcasting, menghubungi orang-orang yang ada di kontak kita dan mempermalukan kita. Itu adikmu, itu temanmu, itu belum bayar dan sebagainya. Jadi sudah pasti cara itu tidak etis, karena yang berurusan dengan pinjol itu sebetulnya kan subjeknya jelas. Sehingga kalau menurut pendapat saya atau saran saya, dalam kasus-kasus itu, kalau Anda dihubungi dan Anda tidak ada urusannya, diblok saja kan. Maaf, saya nggak ada urusan ini gitu, diabaikan saja. Justru kita tidak perlu berlama-lama dan membiarkan pihak yang tidak berkepentingan itu tahu nomor kita. Karena itu saya sudah merugikan ya. Tadi mungkin kalau terkait kasus hukumnya dan perlindungan secara legislasi, mungkin Bu Christina nanti menjelaskan ya, bagaimana bahwa teman kita yang pinjam kenapa nomor saya ikutan terbawa ya. Bahwa berarti kan dia mendapatkan data nomor pribadi kita tanpa seizin kita. Itu yang sering terjadi. Sebetulnya sebelum maraknya masa pinjol ini dalam beberapa tahun yang lalu, saya juga cukup terganggu sekali kita punya aplikasi misalkan kartu kredit gitu. Saya pernah ngisi aplikasi, terus nanti bank-bank lain tiba-tiba nelponin, Pak mau kartu kredit nggak? Dan ini kami bantu aplikasinya. Saya bilang, saya kan nggak apply, kenapa Anda nelpon? Biasanya saya segera tutup aja. Jadi Anda nggak perlu buang waktu banyak-banyak, karena ketika Anda dapat kiriman-kiriman itu sebetulnya Anda buang waktu, buang energi. Paling murah dan cepat adalah segera close, di blok gitu aja, ya, diabaikan. Nah, karena kita toh nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa melawan dia, nggak bisa melaporkan dia. Tapi kalau sudah annoying, dah mengganggu sekali, kita bisa laporkan. Seperti beberapa kasus ini kan memang pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK sebetulnya justru bisa dilaporkan kembali ke polisi bahwa ada usaha ilegal, sehingga biar dia digulung saja gitu. Jadi mungkin terserah teman-teman mau mengatasinya bagaimana. Kalau secara pasif ya udah kita blok saja supaya kita nggak diganggu lebih lanjut. Tapi kalau mau aktif, kita mau ikutan memerangi dia, laporkan aja gitu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukas. Tadi kita sudah sempat membahas tentang kejahatan pinjaman online tersebut ya Pak Lukas ya. Bahwa saat kita meminjamkan uang kepada rekan-rekan yang meminjamkan uang ini, mereka semua bisa meretas data pribadi kita melalui nomor handphone kita ya Pak Lukas ya. Mereka mengetahui nomor-nomor rekanan kita, bahkan mengetahui alamat-alamat orang-orang terdekat kita, mengetahui nomor-nomor yang kayaknya nggak mungkin orang tersebut mengetahui nomor-nomor keluarga dekat kita. Ternyata mereka semua tahu ya Pak Lukas ya, tentang semua yang ada di handphone kita mungkin saat kita melakukan pinjaman online tersebut. Jadi berhati-hatilah, dan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Lukas bahwa syarat untuk kita bisa meninggalkan tentang nelfon-nelfon yang nggak jelas itu kalau bisa tidak perlu diangkat ya Pak Lukas ya, daripada membuat emosi dan menguras pikiran kita saja ya Pak Lukas ya. Baik, terima kasih. Dan saya ingin bergabung kembali kepada Ibu Christina, apakah sudah terhubung? Sorry Mbak, tadi signalnya hilang mendadak. Oke. Baik Ibu Christina, masih ada pertanyaan dari beberapa sobat muda di sini. Ya. Bisa ditampilkan kembali pertanyaannya. Dari Mas Jeff tadi Bu Christina. Pertanyaannya adalah, seperti yang diketahui DPR sedang merancang RUU PDP untuk bisa mengatasi kebocoran data. Pertanyaan saya adalah, kebocoran data tidak hanya terjadi di Indonesia saja Bu, karena kebocoran data lintas negara juga kerap kali terjadi. Apakah nantinya RUU PDP ini dapat mengakomodir pelanggaran terhadap data pribadi yang dijual di luar negeri? Kepada Ibu Christina, kami persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mas Jeff. Jadi tadi kan subjek yang diatur ya, jadi itu kalau kerugiannya ternyata menimbulkan kerugian, suatu tindakan itu menimbulkan kerugian bagi WNI kita atau bagi Indonesia, itu tentunya masih bisa diproses masuk dalam kategori ruang lingkup dari undang-undang ini berlakunya kepada siapa. Tapi ini kan terjadinya di luar negeri, misalnya yang Jeff angkat ya, lalu dijualnya di luar negeri. Nah, otomatis akan sulit bagi kita untuk memproses karena ini kan teritorial sudah bicaranya. Disinilah pentingnya
pentingnya ada kerjasama dengan otoritas perlindungan data pribadi lain yang ada di negara itu. Nah, tadi kan kita sudah lihat kalau misalnya EU ada GDPR yang regulasinya, nah mereka juga punya otoritasnya. Di Singapura punya otoritas perlindungan data pribadi. Jadi memang Indonesia sebetulnya kalau mau jujur ya terlambat ya, agak terlambat. Tapi kan kata orang bijak better late than never gitu. Jadi memang inilah saatnya sekarang. Nah, antara otoritas ini akan melakukan kerjasama, nanti pasti ada juga ketentuan terkait kerjasama internasional, dan mereka akan mengatur gitu hal-hal ini. Nah, tadi kita sudah lihat kalau ini terjadi dijual di luar negeri, menimbulkan kerugian bagi warga negara Indonesia atau Indonesia, maka kerjasama antar otoritas itulah yang akan memastikan agar otoritas di sana juga bisa memproses si pelaku sehingga juga bisa mendapatkan sanksi ya terkait dengan apa yang dilakukannya yang telah menyebabkan kerugian bagi Indonesia. Seperti itu Mbak Fira. Baik, terima kasih Ibu Christina dan juga Pak Lukas atas beberapa jawaban-jawaban yang sudah ditanyakan oleh sobat muda yang sudah hadir di sini. Karena keterbatasan waktu, Ibu Christina mohon izin mungkin segitu saja sesi tanya jawab kita di siang hari ini. Terakhir sebelum menutup perjumpaan kita akan bersama mendengarkan closing statement yang akan disampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Christina. Kami persilakan. Ya teman-teman, tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, Pak Lukas juga pasti setuju ya, pertanyaan-pertanyaan cerdas nih dari teman-teman milenial di akhir pekan kita. Jadi teman-teman bisa mengambil peran lebih tentunya. Kami sangat berharap agar diseminasi informasi yang kami berikan hari ini, tadi Pak Lukas juga sudah banyak sekali menambahkan informasi penting yang belum tercover oleh kami. Terima kasih Pak Lukas. Nah ini menjadi masukan juga buat teman-teman untuk kemudian menyampaikannya lagi kepada teman-teman di kuliah, di kampus, ataupun juga sanak keluarga di rumah. Jadi intinya yang pertama harus dilakukan, sekarang berhati-hatilah dan lakukanlah penjagaan data pribadi seoptimal mungkin dengan hal-hal yang masih bisa kita lakukan sendiri, sembari menunggu rancangan undang-undangnya ini disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Dan yang pasti tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker saat keluar rumah ya, karena kita belum tahu nih pandeminya sampai kapan, dan bagi yang belum divaksin, segera daftarkan diri untuk divaksin. Terima kasih. Christina, ayo vaksin sekarang juga ya Bu Christina ya. Dan kami ingin mendengar closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Pesannya Bu Christina bagus sekali, jadi vaksin ya. Jadi kebetulan saya ini sudah divaksinasi 2 kali. Dan yang divaksin bukan hanya manusianya ya, tapi komputer kita juga divaksin. Terus dalam hari ini kita diskusi juga literasi digital itu sudah memberi vaksinasi ke kita, pengetahuan tentang kesadaran kita, menjaga diri kita bukan hanya secara fisik, tapi identitas yang data yang tadi mungkin tidak kelihatan, tapi sangat penting bagi hidup kita. Jadi lindungi data pribadi kita. Tadi pesannya Bu Christina bagus sekali, ingatkan keluarga terdekat kita juga jangan sampai jadi korban. Orang tua kita mungkin masih sangat lugu dalam menggunakan perangkat IT. Adik kita yang mungkin masih kecil, masih SD, nggak sadar dia pasang aplikasi-aplikasi. Jadi bantulah sekitar kita untuk aware gitu. Jangan hanya ke diri sendiri, kan. Anda sendiri juga kadang-kala bisa menjadi korban. Apalagi mereka yang lebih tidak fasih dengan itu. Jadi perhatikan adik mengaksesnya websitenya apa, pasang aplikasi apa. Orang tua juga kalau dapat pesan tertentu diingatkan hati-hati ya, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang dikirimkan orang. Jadi gunakan terus, pelajari, ikuti berita-berita, perdalam pengetahuan kita karena semakin banyak modus-modusnya, dan kita tunggu yang terobosan dari Bu Christina dan kawan-kawan di DPR yang sangat penting baik untuk negeri kita. Dan tadi mungkin beberapa pertanyaan juga berharap adanya mutual legal assistance ya Bu dengan negara-negara lain, supaya dunia cyber ini kan nggak ada batasnya, bukan hanya dibatasi oleh teritorial Indonesia, tapi akan ada kasus-kasus digital yang akan multinasional dan dunia cyber world gitu. Jadi ini pesan buat kita semua, buat saya juga. Terima kasih teman-teman, pertanyaannya luar biasa. Saya juga banyak belajar hari ini dari Bu Christina, terutama informasi paling hangat tentang posisi RUU PDP yang kita semua tunggu, dan begitu itu disahkan akan membantu kita lebih aman, lebih jelas untuk kita bertindak khususnya dalam kaitan hukum. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Lukas dan juga Ibu Christina atas closing statement yang baru saja disampaikan. Dan sebelum itu kami mengundang oleh sobat-sobat muda yang masih saja bergabung untuk bisa menyalakan kameranya, karena sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk Ibu Christina dan juga Pak Lukas sudah siap untuk memberikan senyum di siang hari ini di layar kaca. Kami mengundang untuk sobat-sobat muda untuk bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Sudah ada kurang lebih 125 partisipan yang sudah bergabung.
Baik, sudah semua boleh menghadap layar. Hitungan ketiga, kita boleh berikan senyum terbaik kita di siang hari ini. 1, 2, say cheese. Boleh ditahan terlebih dahulu. Sekali lagi. 1, 2. Baik, saya boleh minta aplaus untuk semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Bu Christina, terima kasih banyak. Pak Lukas, terima kasih banyak sudah bergabung hingga saat ini. Oh, masih ada. Baik, boleh senyum sekali lagi. 1, 2. Satu slide lagi. 1, 2. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada kedua pembicara kita pada siang hari ini. Bu Christina, terima kasih banyak. Salam sehat selalu untuk keluarga dan juga Bapak Lukas. Terima kasih atas informasinya. Semoga informasinya diterima baik oleh sobat-sobat muda yang bergabung sampai di siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu Christina dan juga Bapak Lukas. Dan itu dia tadi sesi diskusi di siang hari ini, teman-teman sobat muda yang masih setia hingga saat ini. Dan tadi kita banyak sekali membahas tentang jenis-jenis data pribadi, dampak dari kebocoran data pribadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Christina, dan juga cara cerdas menjaga data pribadi. Jangan mengklik link sembarangan, apalagi banyak sekali iklan-iklan yang muncul. Dan juga waspada ketika kita menggunakan wifi di tempat umum, apalagi kita saat sedang berpergian, kita tidak ada sinyal, menggunakan wifi tempat umum, kita memasukkan data diri, itu harus di cross check kembali. Dan sudah dijelaskan juga oleh Bapak Lukas bahwa modus-modus yang sedang viral saat ini harus diantisipasikan oleh kita semua, seperti mendapat email, kita mendapatkan hadiah dengan SMS tentang penipuan, dan juga bagaimana cara aman di dunia maya, dan hati-hati dalam bertransaksi online, dan juga install aplikasi yang sudah banyak sekali marak di handphone kita. Dan itu dia tadi informasi-informasi yang telah disampaikan oleh kedua pembicara kita. Semoga informasinya bermanfaat untuk sobat muda yang sudah hadir di siang hari ini. Dan kalau begitu kita sudah hadir di penghujung acara kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk sobat muda yang sudah hadir di acara kita dan bergabung di siang hari ini. Kalau begitu kita harus bisa menjadi milenial cerdas peduli data pribadi. Saya Fira Anggraini selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Ini dia persembahan terakhir dari Terrific Project. Ya.
tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, dan semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oh, dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, oh, semua karena cinta, dan semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Oh. Terima kasih cinta. I don't drink coffee, I take tea right there. I like what the song on one side, and you can hear it in my accent when I'm talking. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking candy at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If managed to make it vanish, someone say then it's not here for all today. To survive the suffer, we can know it's and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Modesty from poverty, can need to know variety. It's a good and the best, the only one. Gentleness, variety, rare in this society. And I got campers back there than the sun. Okay, buddy, my lives.
There's one in the combat, get some recommend. There's one that the license for a gun. Convert your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Vendors make it man, as someone say. And it's the era of the day. It takes a man to suffer, make no one and smile. Be yourself, no matter what they say. 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 Be yourself, no matter what they say.